Kami dari kelompok 8 mata kuliah strategi marketing akan membahas mengenai materi internal marketing. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofa Waliyah. Bersama rekan saya ada Gilang Sevalugina, selanjutnya ada Rade Handayani, ada Elsie Novitasari, ada Arya Esa, ada Sari Devi, ada Yuliani, dan ada Nikita. Materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada pengertian internal marketing, yang kedua ada definisi internal marketing menurut para ahli, yang ketiga konsep internal marketing, yang keempat tujuan dari pemasaran internal, yang kelima strategi dan taktik internal marketing, yang keenam kunci keberhasilan pemasaran internal, yang ketujuh manfaat pemasaran internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Sevalugina akan menjelaskan mengenai pemasaran internal dan pengertiannya menurut para ahli. Pemasaran internal yaitu menerapkan konsep dan praktek pemasaran terhadap orang yang melayani pelanggan agar mereka bekerja dengan baik. Gagal atau suksesnya pemasaran pada suatu perusahaan tergantung kepada karyawan. Oleh sebab itu, karyawan harus diberi pelatihan dengan baik agar memberikan pelayanan yang baik. Jadi, intinya pemasaran internal yaitu menanamkan konsep pemasaran terhadap karyawan. Pengertian pemasaran internal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gumeson tahun 2000, pemasaran internal adalah kemampuan karyawan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan eksternal dipengaruhi kemampuan perusahaan untuk memuaskan pelanggan internal. Sedangkan menurut Cahill tahun 1996, pemasaran internal adalah menarik, mengembangkan, memotivasi, dan menerima karyawan yang berkualitas dalam usaha perusahaan tersebut untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Sementara menurut Johnson dan Seymour tahun 1985, internal marketing seharusnya menciptakan suatu lingkungan internal yang mendukung kesadaran akan pelanggan dan perhatian terhadap penjualan. Konsep utama pemasaran internal yang ke-1, setiap karyawan dan setiap departemen merupakan sebuah organisasi pelanggan internal dan pemasok internal. Operasi optimal organisasi tersebut dapat menjamin bila setiap individu dan departemen memberikan dan menerima layanan terbaik. Yang kedua, memastikan bahwa seluruh staf bekerja sama sedemikian rupa sesuai dengan misi, strategi, dan tujuan yang telah ditentukan. Konsep ini sangat penting bagi perusahaan jasa karena di mana ada interaksi dan hubungan langsung dengan pelanggan. Pemasaran internal ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa seluruh staf memberikan representasi terbaik atas organisasinya melalui penanganan yang berhasil melalui kontak telepon, surat elektronik, kontak pribadi dari pelanggan. Menurut Brown Ross 1996, tujuan keseluruhan dari proses internal marketing adalah untuk mendapatkan anggota staf yang sesuai sebagai kontak person dan untuk posisi manajerial. Mempunyai kerjasama yang tinggi di antara rekan kerja dan mengembangkan pegawai yang sadar akan arti seorang pelanggan dan berinovasi. Pelaksanaan internal marketing bukan hanya dilakukan semata-mata untuk kepentingan perusahaan saja, melainkan terdapat tujuan lain yang tak kalah pentingnya. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemasaran internal adalah 1. Agar memiliki anggota staf karyawan yang sesuai sebagai customer service manajer hingga sebagai posisi lain yang bekerja untuk meningkatkan hubungan baik antar perusahaan dengan para pelanggan. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan para pegawai akan sadar akan arti pentingnya seorang pelanggan. Yang ketiga, untuk memotivasi setiap karyawan agar menunjukkan loyalitas dan dedikasinya secara penuh terhadap perusahaan. Yang keempat, untuk menciptakan tenaga kerja yang rajin, disiplin, dan memiliki sikap serta moral yang baik. Yang kelima, untuk menciptakan para pekerja yang bertanggung jawab dan memiliki komitmen terhadap pelayanan kepada setiap pelanggan. Yang keenam, untuk mengembangkan karyawan agar memenuhi setiap proses layanan yang terbaik dan mampu memenuhi kepuasan para pelanggan.
Yang ketujuh, untuk mempertahankan dan mengapresiasi para karyawan yang produktif dan loyal terhadap perusahaan. Yang kedelapan, sebagai layanan penyampaian informasi penting seperti yang telah dijanjikan atau sesuai dengan layanan promosi yang diterapkan oleh perusahaan. Yang kesembilan, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan sekaligus untuk meningkatkan penghasilan perusahaan. Strategi dan taktik dari internal marketing. Proses internal dapat diwujudkan dengan dua tingkatan berbeda, tingkat strategi dan tingkat taktik. Tujuan dari internal pada tingkat strategi adalah untuk menyiapkan jalan bagi suatu lingkungan internal yang dapat meningkatkan kesadaran akan pelanggan, perhatian terhadap penjualan, dan motivasi kerja di antara para karyawan. Ini dicapai melalui metode manajemen yang mendukung. Tujuan dari proses internal marketing pada tingkat taktik adalah untuk menjual jasa penunjang yang digunakan sebagai cara kompetisi, kampanye, dan usaha marketing tunggal ke pelanggan internal atau karyawan. Menurut Groundcross 1983 halaman 95. Tujuan ini berdasarkan dari beberapa prinsip berikut, yaitu bahwa personil adalah pasar pertama dari perusahaan jasa. Di antara karyawan, mereka diharapkan untuk melaksanakan dengan cara tertentu. Yang selanjutnya yaitu kunci keberhasilan dari pemasaran internal. Dikarenakan pemasaran internal merupakan salah satu bagian dari metode perusahaan dan bagian penting dari strategi perusahaan, maka pemasaran internal tidak dapat dilakukan oleh seorang diri. Karena keberhasilan yang ada itu tidak terjadi secara kebetulan, maka ada beberapa hal yang menjadi kunci keberhasilannya. Yang pertama yaitu adanya hubungan baik antar anggota tim, adanya hubungan baik antar sesama karyawan, dan adanya hubungan baik antar karyawan dengan atasan. Yang kedua yaitu pihak perusahaan harus percaya bahwa karyawannya bisa melakukan kewajibannya dan menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, selalu komunikatif kepada para karyawan sekaligus kepada para pelanggan. Keempat, perusahaan harus bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan bagi setiap karyawan ketika sedang bekerja. Kelima, perusahaan harus memotivasi setiap karyawannya agar selalu bersemangat dan kompeten dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Serta perusahaan harus mampu memberikan apresiasi yang baik bagi karyawan yang berprestasi, agar karyawan lain bersemangat untuk mengukir prestasi yang lebih baik. Manfaat pemasaran internal. Dalam sebuah perusahaan mampu menerapkan pemasaran internal dengan baik. Adapun manfaat yang dihasilkan dari kerja keras yang dilakukannya yaitu: pertama, perusahaan memiliki para karyawan yang berkualitas, produktif, dan berkontribusi terhadap perusahaan. Yang kedua, perusahaan berhasil memiliki karyawan yang menjadikan tempat kerjanya sebagai rumah kedua mereka sendiri. Yang ketiga, perusahaan menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dengan karyawannya. Yang keempat, perusahaan yang mampu mendapatkan banyak pelanggan dalam waktu yang terbilang singkat. Yang kelima, perusahaan mampu menjalin dan mempertahankan dan mempercayakan pelanggan dengan lebih mudah. Yang terakhir, perusahaan mampu mencapai setiap tujuannya sehingga dapat berhasil perusahaan besar di masa depan. Kesimpulan, konsep internal marketing menentukan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini ditunjukkan bahwa adanya perasaan yang kuat menuju manajemen yang berkualitas, dan kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah pengelolaan internal marketing yang optimal. Kesadaran perusahaan dalam menyadari akan pentingnya efek langsung kesuksesan internal marketing terhadap kepuasan pelanggan dan pentingnya motivasi staf agar bisnis menjadi sukses akan menghasilkan sebuah keunggulan bersaing bagi perusahaan. Itu materi yang dapat kami sampaikan mengenai internal marketing. Mohon maaf apabila